Kerajaan Ternate, sebuah kerajaan Islam di Pulau Maluku yang berdiri pada tahun 1257 dan didirikan oleh Bab Masur Malomo. Dan ya, kali ini kita akan membahas kisah singkat dari kerajaan Ternate ya guys ya. Bang, kenapa bahas sejarah bang? Ngapain bahas sejarah ya? Karena ini tugas sekolah gua coy. Dan ya, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya, pemimpin yang berjaya serta kebijakannya, perkembangan militer, ekspansi wilayah, perekonomian, politik, penyebab kehancuran, serta peninggalannya coy. Kerajaan ini bermula dari 4 kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang momole atau ya kalian bisa sebut kepala marga lah. Dan hingga akhirnya keempat kampung tersebut sepakat membentuk kerajaan yang mana akhirnya Momole Chiko ditunjuk sebagai kolona atau raja mereka. Nah, kerajaan ini pada awalnya itu masih belum punya agama cuy, hingga akhirnya banyak pedagang Arab yang datang ke wilayah tersebut untuk berdagang dan bermukim, yang mana merupakan cikal bakal penyebaran Islam lewat jalur dakwah. Sultan Babullah dari Ternate adalah pemimpin berjaya pada abad ke-16, dikenal karena keberhasilannya mengusir Portugis pada 1575 serta memperkuat kekuasaan Ternate hingga Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga di Filipina. Di bawah pemerintahannya, Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang kuat. Babullah juga membangun aliansi dengan kerajaan lain dan memerintah dengan menghormati keberagaman budaya, menjadikan pemimpin yang dihormati serta bijaksana. Perkembangan militer kerajaan Ternate dapat kita lihat lewat 2 pertempuran yang dilakukan oleh kerajaan ini, yaitu pertempuran melawan Portugis yang berhasil serta pertempuran melawan Belanda yang diakhiri dengan kekalahan. Kerajaan ini juga memiliki koleksi senjata dan alat-alat perang yang cukup memadai, sehingga bisa dibilang bahwa militer kerajaan ini cukup kuat coy. Nah, pada masa kepemimpinan Sultan Babullah, kerajaan Ternate telah menaklukkan banyak wilayah seperti Mindanao, seluruh kepulauan Maluku, Papua, Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur Tengah, lalu bagian selatan kepulauan Filipina, serta kepulauan Marshall di Pasifik. Perekonomian kerajaan Ternate bergantung pada perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang merupakan komoditas utama yang laris di negara lain. Kerajaan juga menjadi tempat singgahnya para pedagang-pedagang karena tempatnya yang strategis, yang mana dibarengi oleh penduduknya yang mayoritas bekerja sebagai petani dan juga pedagang. Selain raja, ada beberapa jabatan yang membantu sang sultan dalam mengatur pemerintahan seperti menteri dan juga banur sultan. Nah, mereka juga mengalami berbagai peristiwa politik seperti persekutuan dengan Portugis dan Spanyol, perjuangan melawan Portugis, menyatukan Ternate, dan Tidore oleh Sultan Naku di abad ke-14. Setiap kerajaan pada akhirnya akan berakhir juga, dan kerajaan ini juga berakhir karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya adalah persaingan antara keluarga kerajaan yang mana seringkali menyebabkan konflik dan perpecahan dalam kerajaan. Sebab kerajaan ini berjalan dengan hukum hierarki, atau ya biasa kita sebut seperti kekuatan absolut gitulah. Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat mempengaruhi kehancuran kerajaan ini, seperti konflik antara rakyat yang beragama Islam dan Kristen, serta bangsa Eropa yang menyerang, mengadu domba, dan memonopoli perdagangan. Banyak peninggalan kerajaan ini yang masih tersisa hingga sekarang, seperti kota Ternate, Benteng Kalamata, Benteng Castella, Benteng Orange, serta Benteng Taluko.
Ya, simpelnya ya, kerajaan Ternate itu merupakan kerajaan yang bisa dibilang sangat berjaya pada masanya karena lokasinya yang bisa dibilang strategis serta pengolahan kerajaan yang baik. Namun, kerajaan ini juga tak jauh dari yang namanya pemberontakan, kurangnya rasa toleransi, mudah diadu domba, serta serangan dari luar yang mana menyebabkan kehancuran bagi kerajaan ini. Dan ya, itulah penjelasan dari gua. Jikalau ada kekurangannya ya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, serta komennya coy. Ya, sekian, terima kasih. Bye.